Kayaknya di awal cerita lu normal banget bro ya. Tapi makin ke belakang lu makin ngerong. Makanya lu berakhir di KKN ini. Lagi hangat-hangatnya kasus tentang guru besar yang melakukan tindakan immoral bro ya kepada ya pelajarnya tuh. Dan gue langsung keinget sama confession yang satu ini nih. Kisah nyata tentang cinta terlarang antara bapak guru ya dan siswanya. Siswa ya, bukan siswi bro. Balik lagi di KKN. Kalau kesah ngaco. Buat kalian yang ceritanya mau dibawain di KKN, lu tinggal klik link yang ada di bio profile gue, bakal langsung gue bawain secara anonimus. Oke? Kali ini kita kedapatan satu cerita yang panjang banget ya guys ya. Jadi ambil snack lu ya, ambil minuman lu dan enjoy aja tuh VT ini. Langsung aja begini ceritanya. Halo bang, gua mau cerita dan sekaligus pengakuan dosa. Gua namanya kita sebut aja inisial R ya. Nah, gua tuh seorang guru SMK di salah satu sekolah swasta yang berada di Bogor. Sekolah yang gue tempatin itu lumayan besar ya. Siswanya pun berjumlah ribuan. Ini pertama kali juga gue ngajar profesi sebagai guru di SMK tuh. Gue bisa dibilang guru baru di sekolah tersebut. Dan usia gue masih muda, 27 tahun dan belum menikah tuh. Suatu ketika gue lagi ngajar ya seperti biasa di kelas 11 tuh, jurusan pemasaran. Ketika gue ngajar, gue menerapkan aturan. Jika materi yang gue ajar sudah gue sampaikan dan masih ada waktu belum bel pulang gitu ya, maka siswa gue diperbolehkan bebas main HP dan buka apa saja. Yang penting jangan main games. Oh, inti kalimatnya adalah kalau misalnya dia udah kelar ngajar bro ya, terus masih ada waktu tuh belum belum kelar belnya tuh, nah lu boleh ngapain dah tuh asal jangan main game. Nah gitu kali ya. Kalau ketahuan misalnya main game gitu ya, gue sebagai gurunya bakal langsung nyita aja tuh, disita bro HP-nya ya. Nah di sini awal mula gue mengenal siswa tersebut nih, kita sebut aja dia A gitu ya. Si A ini kedapatan lagi main ya Mobile Legend bro ya, di jam kelas itu tuh. Gue sontak langsung ngambil tuh HP dia dan karena sudah jelas aturannya ya gua balikin dong. Setelah itu si A ini mau ngambil balik tuh HP-nya. Jadi gue tanya dengan nada agak sinis, mau nebus dengan apa kamu HP-nya ini? Nah, siswa tersebut menjawab pakai uang ya Pak, 2.000 atau enggak 5.000, polos banget ya. Nah, di situ gue jawab, lah kagak bisa, uang Bapak udah banyak. Gimana kalau misalnya kamu tebusnya pakai hafalan tuh, gelo, mulia banget ya. Mantap bro. Kenapa gua ngide gitu ya tebusnya pakai hafalan ayat bro? Karena sepertinya dilihat dari muka dia tuh kayak santai gitu. Jadi ya gua coba aja tuh tes kalian. Dan ternyata dugaan gue benar tuh. Dia mau nebus HP-nya pakai hafalan ayat-ayat tuh. Awalnya dia mau nebus dengan surat pendek lah. Tapi gua tolak tuh. Dan akhirnya dia harus kasih 10 ayat tuh. Disitulah gua akhirnya balikin HP-nya ke dia. Dan gue bilang, lain kali kalau pelajaran Bapak jangan main games ya. Kalau di luar boleh. Bapak juga main kok Mobile Legend. Nanti kita temenan ya, terus kita mabar tuh kalau malam. Nah, terus kata dia, oke lah tuh. Nah, pas malamnya nih gue dikontak lah sama si anak ini. Diajakin buat main bareng tuh. Ya udah kita main lah sambil ada voice chat gitu ya, ngaktifin apa sih fitur chat suara bro dalam game ya. Nah itu terjadi selama beberapa malam tuh. Dari permabaran tersebut akhirnya gue deket tuh sama nih bocah. Gue mulai nanyain rumahnya di mana, gue boleh main apa enggak tuh ke rumahnya. Dan ya akhirnya gue diajak lah tuh datang ke rumah dia. Kok gini ya? Maksudnya kalau misalnya lu jadi guru ya, kalau nggak ada kepentingan profesional, ngapain datang bro? Nah, lokasi rumahnya tuh benar-benar menyusuri hutan dan medannya tuh naik bukit. Setelah sampai di rumahnya, seperti biasa orang tua dia sangat baik ya, sangat menyambut baik kedatangan gua tuh. Awalnya orang tuanya kira gue datang karena anaknya bermasalah di sekolah. Padahal cuma pengen main aja, kan udah gue bilang kan nggak ada orang normal yang bisa berpikir kayak gini nih. Ngapain seorang guru datang ke rumah muridnya cuma mau main doang bro? Gabut bener. Gua pas lagi di rumah dia tuh ngobrol-ngobrol tentang waspada lah pergaulan yang ya terlalu gimana gitu ya. Dan ingat ibadah harus dijaga, sholat 5 waktu juga jangan lupa. Sama harus berbakti kepada orang tua.
Oke, sampai sini masih ya bisa diterima lah ya. Bagian anehnya cuman karena lu datang main doang tuh ke rumahnya, tapi wejangannya oke lah ya sampai sini ya. Nah, gua pertama kali ke rumahnya dan itu pun pertama kali gua langsung nginep tuh. Karena besoknya hari libur sekolah, jadi gua memutuskan buat nginep. Apa sih? Lu kayak nggak punya rumah, bro. Pulang aja, bro. Pada malam hari seperti biasa, gue nggak ada hasrat apapun. Demi Tuhan ya, sampai bawa-bawa demi Tuhan ya. Berarti ya mungkin belum ada kali waktu itu ya. Tapi bocah ini tiba-tiba nggak tahu ngelantur tidur atau gimana. Dia nindihin gue tuh. Ya, gue kayak dipeluk, kayak guling lah tuh posisinya. Nah, karena gue ketika tidur itu nyamping dan membelakangi dia, sontak gue kaget dan merasa ada ya pensil-pensil bro ya yang nusuk-nusuk dikit tuh. Di situ gue bereaksi tapi dia langsung lepas tuh. Nah malam itu cuman kejadian itu aja yang gue alami. Selebihnya aman dan tidak terjadi apa-apa tuh. Jadi cadel. Hari berlalu dan gue makin akrab aja nih sama si bocah A ini. Pada suatu hari nih di hari Sabtu, kebetulan gue kalau Sabtu itu khusus ngajar ekskul di SMP. Jadi gue ajaklah dia. Niat awalnya sih pengen ditemenin doang. Sekolah SMP gue ngajar itu deket rumah yang dulu gue pernah isi selama beberapa bulan. Akhirnya gue sama dia ke perumahan tersebut karena emang masih kosong dan belum ditempati sama siapa-siapa tuh. Hari Jumat malam ya, berarti malam Sabtu bro. Kita berangkat ke perumahan tersebut dan menginap. Mengingat besok gue harus mengajar pagi gitu ya, ekskul di SMP itu tuh. Pas malamnya tuh nggak ada kejadian apa-apa ya. Selama gue sama dia berdua nginep di perumahan ini nggak ada apa-apa guys. Kayak sokan paginya gue siap-siap lah tuh buat mau ngajar ya ekskul ya. Tapi dia menolak untuk ikut nemenin gua ngajar di SMP itu, dia males tuh. Di situ dia bilang aku masih ngantuk, aku di sini aja ya Pak. Sebenarnya kecewa sih, tapi ya udahlah. Kenapa kecewa bro? Kan namanya anak-anak ya, lu suruh bangun pagi bro. Itu hari dia libur, kenapa lu tarik ngikut lu ngajar? Di situ aku bilang nanti sarapan ya, Bapak balik lagi nanti jam 11-an ke sini. Ya udah Bapak pamit dulu gitu ya. Nah, di sini gongnya. Ketika gue balik kembali ke perumahan itu dia masih tidur. Ya udah gue bangunin lah tuh dia dengan ngangkat badannya dari belakang. Dan entah kenapa dia setengah bangun dalam posisi duduk ya. Dan di situ otak gue langsung mau peluk dia. Apa sih? Tiba-tiba aja gitu mau ngegoy anjir. Bentar, positive thinking. Mungkin dia cuma gemes sama anak didiknya gitu kali ya. Astaga. Dan akhirnya ya gue peluk lah dia dari belakang. Tapi dia seperti nyaman dipeluk. Seperti ya, lu asumsi ya. Dia seperti nyaman dipeluk tuh. Gue merasa waduh ini bahaya. Kok dia nyaman? Dari sini gue kepikiran sesuatu karena khawatir dia menerima apa yang selama ini menjadi kenyamanan antara gue sama dia. Tapi di sisi lain entah kenapa gue pengen mengulang momen tersebut. Ya namanya lu mulai belok gitu. Beberapa hari akhirnya berselang tuh. Rasa nyaman dan suka itu tumbuh kepada si A. Anjir. Bro. Bro. Ini bocah bro. Gue sering ngajak dia buat main. Dan suatu ketika pas gue ngajak dia ke rumah gue buat nginep, gue mulai ingin memastikan dia ketika disentuh sama gue atau lagi tidur itu beneran gak sih siap gerak gitu ya, perkakas pensil bro. Kok kayak apa ya kalimatnya, diselimuti justifikasi buat lu melakukan ini ya. Padahal kan bisa aja lu gak usah melakukan bro, iya kan? Tapi lu kayaknya gue harus mastiin gitu ya, gue takut apakah dia benar-benar belok bro. Tapi karena lu yang bikin jadinya lu yang belok duluan anjir. Gimana sih? Nah pas dia udah tidur nih gue melihat ada yang nongol bro ya dari dalam ya sangkar gitu ya. Nah di situ gue mulai nakal, gue melaba-laba area itulah. Astaga. Tapi masih dari luar sangkar bro ya. Nah di situ gue nggak berani lebih lanjut. Dan seingat gue dia agak basah tuh. Karena ada bekasnya bro. Kelihatan di di sangkarnya, anjir lah. Bodoh amat.
Di situ gue pikir fix dia keluar, ya produk gitu ya, biar biur bro. Ada suatu ketika nih gue ngajak dia buat nongkrong sama anak SMK yang lain, yang dekat sekolahnya dengan daerah gue. Di situ kita sampai begadang ya. Ini juga awal gue salah menilai dia. Jadi setelah begadang mungkin paginya ngantuk berat ya, akhirnya gua bawa dia ke rumah gua buat lanjut tidur. Kenapa nggak lu bawa pulang? Kenapa? Why? Karena jauh di dalam lubuk hati lu menginginkan dia menginap. Begitu. Nah, di sini jiwa nakal dan syaiton gua makin menggebu-gebu tuh. Gue waktu itu berani melakukan hal yang lebih-lebih lagi dari sebelumnya. Saat dia lagi tidur lelap banget guys ya, gue mulai beraksi ya grapa grepoy gitu area itu lagi. Tapi kali ini sampai gue buka itu sangkar gila. Dan untuk pertama kalinya gue melihat ya ikan tongkol si ini lagi siap gerak gitu, dan gua elus itu peliharaan bro ya, sampai akhirnya gua hap hop dia. Gila, gila, gila. Gua nggak tahu kenapa gitu ya. Kayaknya di awal cerita lu normal banget bro ya. Tapi makin ke belakang lu makin nyerong. Makanya lu berakhir di KKN ini. Di situ gue hop dia sampai ya dia biar bir bro, sampai ya bikin es krim bro ya, dan itu gue makan. Nah dari kejadian ini gue tahu kalau dia nggak suka. Kenapa bisa? Dan akhirnya dia menghindar dari gue. Oh, jadi dia kayaknya sadar pas lu bikin gitu ya, tapi dia tetap pura-pura tidur aja kali, makanya sampai bisa bikin produk gitu ya biar bir, terus dia langsung anjir nih guru ya, gue parah banget tuh, gue nggak mau lagi ketemu sama dia. Nah makanya dia menghindar dari lu. Nah di situ gue terus berusaha buat minta maaf, tapi gue nggak pernah direspon sama dia. Wawa gue nggak dibalas sama sekali tuh. Dia sepertinya trauma. Di situ gue ngerasa bersalah, kesal dengan diri gue sendiri ya, dan gue terus mikirin dia tuh sampai akhirnya gue sakit. Mood gue sehari-hari jadi kacau karena belum ada respon apapun dari dia. Ketika di sekolah, jam pelajaran gue dia bolos terus tuh. Sepertinya dia ingin menghindar dari gue ya. Gue juga kalau jadi siswa itu sih gue menghindar bro ya. Ngapain jir gitu masuk di kelas orang yang udah grapa grepoy bro ya. Ini POV-nya kalau siswanya normal, gue mengerti banget sih. Beda cerita kalau cerita-cerita lain tuh yang misalnya di grepa-grepoy bro, terus dia malah menyerang balik, itu ada bibit-bibit juga kayaknya. Nah kayaknya ini full normal banget nih siswanya nih. Di situ kayaknya dia udah nggak mau ketemu gua sama sekali, walau gua tahu dia ada di sekolah tuh. Gua tanya ke teman-teman sekelasnya tapi tetap nihil, susah banget buat ditemuin. Dan akhirnya gue memberanikan diri ya buat pergi ke rumahnya tuh dan berniat buat langsung minta maaf ya kepada dia dan keluarganya. Walaupun gue dengan bayangan takut bakal diapa-apain tuh sama keluarganya. Tapi yang penting gue udah berani tanggung jawab dengan resiko apapun yang terjadi. Berani tanggung jawab? Kok gue dengernya agak gimana gitu ya. Akhirnya dengan tekad yang kuat gue waktu itu pergi ke rumah dia lah tuh. Waktu itu pagi menjelang siang tuh posisinya. Jadi gue gambarin sedikit geografis rumah dia tuh. Rumah dia tuh di perbukitan ya, ketika mau naik itu bener-bener jalannya cuma muat satu motor doang tuh. Dan yang kiri kanannya tuh jurang gitu. Jadi naiknya tuh kayak naik ke puncak gunung tapi kiri kanannya jurang tuh posisinya. Di situ gue ke rumah dia sendirian ya pakai motor. Motor gue kuat buat naik ke tempat dia, tapi yang dikhawatirkan pulangnya tuh dari rumah dia gimana gitu ya. Gue nggak bisa bawa motor di medan turunan yang curam banget tuh. Gue trauma waktu itu pernah pertama-tama ya, pas baru ke rumah dia tuh, habis nginep pulangnya gue mau jatuh tuh ke jurang, itu kayak teguran deh. Nah dari sini gue inisiatif motor gue titipin aja tuh ya ke rumah penduduk yang berada di bawah tuh. Dan gue naik jalan kaki bro. Gila malah summit bro ya.
Di tengah-tengah perjalanan, entah kebetulan atau gimana, gue ketemu tuh kakaknya tuh yang cowok. Nah, umurnya sekitar 24 tahunan lah, masih bujang tuh. Yang lagi mau ke bawah dengan naik motor tuh. Sontak kakaknya kaget. Bapak kenapa? Kok bisa jalan kaki ke sini? Kenapa nggak bilang si A gitu ya? Kata kakaknya tuh. Iya, bapak ngontek adik kamu nggak dibales. By the way, adik kamu ada nggak? Nah, kata gue kayak gitu tuh. Di situ gue ngobrol sama kakaknya dalam kondisi lelah ya, yang nafasnya tuh udah terengah-engah bro. Karena beneran kayak naik ke puncak gunung gitu ya posisi rumahnya ya. Selang beberapa menit akhirnya si A datang tuh bawa motor. Niatnya mau ke bengkel katanya yang ada di bawah. Lihat gue dengan muka masem ya, seakan-akan nggak suka ada gue. Di situ si A ngomong tuh, Bapak atuh kenapa nggak ngontek saya dulu gitu ya, dengan nada alasan basa-basi lah gitu ya. Nah dari sini gue udah nggak kuat deh, pandangan gue mulai gelap, pendengaran gue juga dikit-dikit mulai hilang tuh, akhirnya gue tumbang dan pingsan tuh. Setelah sadar gue dibokong tuh ya, kok bokong? Dibopong bro, gue dibopong sama mereka berdua tuh, adik kakak di motor tuh. Posisinya tuh gue di tengah ya, si A megang gue dari belakang, jadi kakaknya yang bawa motor tuh. Sesampainya di rumah ya, seingat gue langsung digotong sama bapaknya si A nih. Keluarganya kaget bukan main. Pas sadar gue kesurupan. Anjir, random banget bro ya, tiba-tiba ada kesurupan nih. Dan gue ditanganin sama keluarganya tuh. Di tengah-tengah setengah sadar gitu ya, si A ini berusaha buat nyadarin gue. Dari mulai ngasih minum, ngajak bicara gitu kan, sampai dia bilang, iya pak, aku maafin semua kesalahan bapak. Aku maafin, karena manusia nggak lepas dari hilaf pak. Sadar pak, aku udah maafin. Nah, gitu kata si A tuh, gila berlapang dada banget ya. Karena waktu itu bener-bener gue bisa denger gitu ya, di luar ngomong apaan, tapi ngerasanya tuh kayak kecil banget, kayak kekurung tuh pas lagi kesurupan itu. Terus entah kenapa tangan gue sama mulut gue geter-geter sendiri. Gak bisa gue kendaliin. Setelah gue sadar 100% ya, gue masih dalam pelukan bapaknya. Karena pas gue kesurupan, bapaknya yang megang gue. Astaga. Dan gue saat ini membuat kesepakatan sama dia gitu ya, berdua, dengan tidak mengulangi apa yang tidak boleh dilakukan dalam agama gitu ya. Bagus lah, akhirnya lu insaf bro ya. Dan gue juga tahu dia selama ini nggak cerita ke siapapun dan ke orang manapun atas kejadian selama ini merugikan dia tuh. Akhirnya dia jadi siswa yang sangat gue sayangi sampai sekarang. Bentar, lu klarifikasi dulu, sayanginya itu apaan? Sayangnya sebagai apa? Sebagai murid ya, harusnya sebagai murid, oke? Dan gue udah anggap dia sama seperti keluarga gue sendiri tuh. Dan gue juga merasa udah jadi bagian dari keluarga dia. Oke lah, oke. Endingnya sangat membagongkan ya, ini demi Tuhan, real no fake kisah nyata gue. Oke. Udah dikasih disclaimer ya. Ya menurut gue sih ya syukurlah akhirnya lu bisa tobat ya, walaupun lu sempet, kayaknya kerasukannya mungkin yang bikin lu ngegoy kali itu ya. Kerasukan hantu goy, nah gitu kali. Aduh, tapi in the end ya guys ya, kalau misalnya lu punya pemikiran, lu tuh intrusive thought kan nih, misalnya tiba-tiba nongol pikiran random terus mau lu lakuin aneh-aneh gitu kan, mending gak usah lu lakuin gak sih kalau misalnya udah mulai aneh. Coba lu pada komen di kolom komentar ya, lu punya guru yang kayak gini kali, atau lu pernah jadi POV muridnya kali, atau gimana, lu coba komen di kolom komentar guys ya. Gila.